Tunggu. Berarti saya yang di nomor 7 kan? Halaman 7, terus halaman berapa? Halaman 9 kah? Tunggu Kak, dilihat. Kak Mercy. Yang ini. 7. Sama ini Kak. Jelek jaringanku. Halo? Mulai mini. Wih, kenapa putus-putus ki jaringanku? Tidak apa-apa jika. Siapa mau buka? Yang ini Kak. Mulai minta. Langsung nih baca ininya. Dari depan dulu deh sini. Ya. Dimulai bersama-sama ini. Bukan tidak. Kau kok buka ke sini? Dia masa saya. Ya udah ambil ke posisi. Siapa buka gini? Kau tidak. Kita buka. Kau tidak. Aku tahu aku bilang. Ini Pak Dek saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kalkulus kelompok 2 dengan materi integral parsial beranggotakan saya sendiri Musdalifah Putri Maksan, Mercy Ranti Tasik, Nur Fitra Amalia S, dan Nur Fitra Yani J. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang akan dibahas yaitu sejarah kalkulus, integral parsial, dan aplikasi dari kalkulus. Apa itu kalkulus? Kalkulus dalam bahasa Latin, kalkulus mempunyai arti batu kecil. Untuk menghitung adalah suatu cabang ilmu matematika yang mencakup batas turunan, deret tak terhingga, dan integral. Yang disebut kalkulus adalah salah satu ilmu untuk mempelajari perubahan, seperti halnya geometri untuk mempelajari bentuk serta aljabar untuk mempelajari penerapan dan operasinya guna memecahkan persamaan. Kalkulus memiliki 2 cabang utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju pelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi, yang khusus mempelajari fungsi dan limit, yang secara umum dinamakan analisis matematika. Sejarah perkembangan kalkulus bisa dititik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern.
Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskowa, Mesir, pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini jauh lebih dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil, tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Role. Sekitar tahun 1000, matematikawan Iraq ibn al-Haytham al-Hazan menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Syaraf al-Din al-Tusimene, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibasa. Suaramu, Musda. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikowa, terus di Eropa beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Cleary membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Selanjutnya, Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Penemu kalkulus ini, Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika sementara. Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka, untuk pertama kali timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah. Dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya The Science of Fluxions. Sejak itu banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Kalkulus menjadi lebih lanjut menjadi topik sangat umum di SMA dan universitas zaman modern. Matematikawan seluruh dunia terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan kalkulus.
Kak Mercy. Selanjutnya tokoh-tokoh yang berperan penting. Yang pertama ada Sir Isaac Newton, salah seorang penemu dan kontributor kalkulus yang terkenal. Yang kedua ada Gottfried Wilhelm Leibniz atau dikenal dengan Leibniz. Pada awalnya itu dia dituduh menjiplak dari hasil kerja Sir Isaac Newton yang tidak dipublikasikan, namun sekarang dianggap sebagai kontributor kalkulus yang hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Selanjutnya ada Maria Gaetana-Agnesi, matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Salah satu karya perdananya yang paling lengkap yaitu mengenai analisis finit dan infinitesimal ditulis pada tahun 1748. Integral parsial. Integral parsial adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Apa itu teknik parsial? Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama, namun berbeda fungsi. Biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup. Bentuk umum integral parsial adalah sebagai berikut. Integral f x dx sama dengan integral udv sama dengan uv min integral p du. Adapun keterangan masing-masing variabel adalah sebagai berikut. U sama dengan f x sehingga du sama dengan fx dx. dv sama dengan gx dx sehingga v sama dengan gx dx.
Jika fx berupa polinom derajat n lebih dari 1, n adalah bilangan asli, maka bentuk formula di atas bisa disederhanakan seperti skema berikut. Tabel di atas menunjukkan bahwa kolom fungsi fx di sebelah kiri merupakan fungsi yang harus diturunkan sampai turunannya bernilai 0. Sementara itu, kolom fungsi gx sebelah kanan harus diintegralkan sampai kolom sebelah kiri bernilai 0. Ketentuan lainnya adalah tanda fungsinya selalu berselang-seling, yaitu dari positif menjadi negatif dan seterusnya. Dengan demikian, bentuk integralnya bisa dituliskan sebagai berikut. Integral Vxg x dx sama dengan fxg, min f pangkat 1 g2 ditambah f pangkat 2 g2 dikurang dan seterusnya. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil integral dari persamaan berikut. Integral x pangkat 2 akar x ditambah 2 dx. X pangkat 2 menjadi X tambah 2 pangkat 1/2, di mana fungsinya bernilai positif, 2X, 2/3, X tambah 2 pangkat 1/2. 2 sama dengan 4/15, X tambah 2 pangkat 1/2. 0, 8/105, X tambah 2 pangkat 1/2. Jadi, hasil dari fx akar x tambah 2x adalah sebagai berikut. 2/3x pangkat 2 dalam kurung x tambah 2 akar x tambah 2 dikurang 8/15 x dalam kurung x tambah 2 pangkat 2 akar x tambah 2 ditambah 16/105 dalam kurung x tambah 2 pangkat 2 akar X tambah 2 ditambah C. Selanjutnya, contoh soal kedua, tentukan hasil integral dari persamaan berikut. Integral Inx dx, misalnya U sama dengan Inx, maka du sama dengan 1/x dx. dv sama dengan dx, maka v sama dengan x. Jadi integral Inx dx sama dengan uv dikurang integral v du. Integral Inx dx sama dengan Nx kali x dikurang integral x dikali 1/2 dx. Integral Inx dx sama dengan x Inx dikurang integral dx. Integral Inx dx sama dengan x Inx dikurang x ditambah c. Jadi hasil integral dari integral Inx dx adalah x Inx dikurang x ditambah c. Persamaan berikut. Integral x sin x min x tung cos x 0 min sin x. Jadi hasil integral dari persamaan integral x sin x dx adalah x cos x tambah sin x tambah c. Tentukan hasil integral dari persamaan berikut. Integral sin akar 2x ditambah 1 dx. Misalnya U sama dengan akar 2x ditambah 1. Jadi du sama dengan 1 per akar 2x tambah 1 dx. Du sama dengan dx. Dengan demikian,
integral sin akar 2x ditambah 1 dx sama dengan integral u sin u du. Dengan cara skema diperoleh u sama dengan sin u, 1 sama dengan min cos sama dengan min cos u. Jadi hasil integral dari persamaan integral sin akar 2x tambah 1 dx adalah min akar 2x ditambah 1 cos akar 2x ditambah 1 ditambah sin akar 2x ditambah 1. Aplikasi integral parsial. Penerapan integral parsial bisa digunakan pada kecepatan roket. Dalam rumus, Vt sama dengan min Gt dikurang Ve in M kurang RT per M. Masih banyak ilmu fisika yang membutuhkan bantuan integral ini. Contohnya, untuk menyelesaikan masalah sirkuit listrik, perpindahan kalor, struktur getaran, mekanika fluida, dan masih banyak lainnya. Untuk aplikasi kalkulus, kalkulus mempunyai aplikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi, sains, serta teknik dan juga dapat memecahkan berbagai macam masalah yang tidak bisa dipecahkan melalui aljabar elementer. Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju matematika yang lainnya yang lebih tinggi, yang khusus mempelajari fungsi dan limit yang secara umum dinamakan analisis matematika. Cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui. Momen inersia dari suatu objek dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat digunakan untuk mencari total flux dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh historis lainnya adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton. Dinyatakan sebagai laju percobaan yang merujuk pada turunan. Laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Bisa dilihat rumusnya, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi perumusan tersebut didapatkan dari kalkulus. Pola spiral logaritma cangkang Newton adalah contoh klasik untuk menggambarkan perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan kalkulus. Baik, itulah tadi presentasi hasil dari diskusi dan hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena terbatasi waktu dan juga jaringan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bernilai baik untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh. Makasih, Kak. Ku stop record, Midi.